Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yusron Amri. Jadi kali ini kita akan mengadakan podcast lagi dengan tema kita yaitu What we can do to make PU better and stronger, atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih baik dan kuat. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita perkenalkan dulu Bung dari absen paling awal nomor 15, silakan Bung Ikram. Ya, terima kasih Bang. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Ikramullah. Saya penempatan sekarang di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Silakan, terima kasih kepada Bang Ikram. Bisa dilanjut kepada nomor 16, Bang siapa ini? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Haikal. Sama seperti Ikram tadi, saya berasal dari atau penempatan di BPJN Aceh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Haikal. Lanjut ke nomor 17, ada Bang siapa ini? Oke, makasih moderator Bang Yusron. Perkenalkan saya Muhammad Sultan Arif dari BPJN Aceh, bisa dipanggil Sultan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bang Sultan, terima kasih. Selanjutnya silakan nomor 18. Baik, perkenalkan kembali saya Muhammad Syahrid Tuhan dari BWS Sumatera 3 Pekanbaru. Terima kasih Bang Ridwan. Lanjut ke nomor 20. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Maharba Putra Insyani dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih Bang Muharba dari Sumatera Barat. Lanjut ke nomor 21. Ya, perkenalkan semua, saya Mutazar Ar-Rasyid Tarahap dari BWS Sumatera Barat. Terima kasih Bang Rasid. Jadi ini kita tersebar dari seluruh wilayah Sumatera ya, ada dari Aceh, dari Pekanbaru, dari Medan, dari Batam, dan saya sekarang di Tanjung Pinang ya teman-teman. Baik, kembali ke tema kita kali ini yaitu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih baik dan kuat. Mungkin ada banyak sekali caranya yang kita lakukan ya, seperti tingkatkan kualitas infrastruktur, perkuat kolaborasi antar lembaga dan kementerian, transformasi digital karena sekarang masanya udah digital kan, dukung pembangunan dan yang berkelanjutan. Tapi kalau kita bahas semuanya mungkin waktu kita tidak cukup untuk membahas ini semua. Jadi kita mungkin hari ini untuk episode kali ini kita fokuskan diperkuatkan sumber daya manusianya. Karena kita sebagai insan PU kan, jadi kita bagaimana menurut kalian semua untuk membuat PU lebih baik dan kuat dari sisi sumber daya manusianya. Mungkin siapa? Saya tunjuk kepada Bang Haikal dulu ya. Apa ada pendapatnya tentang perkuat sumber daya manusia ini? Silakan kepada Bang. Ya, baik, terima kasih Bang Yusron. Kalau mengenai pengembangan SDM sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakuin ya. Mungkin saya ambil satu contoh saya saja yang menurut saya tuh eh, lumayan penting dan menarik gitu. Nah, salah satunya adalah Kementerian PU ini kalau bisa sih mendukung kemampuan ataupun minat dari pegawainya gitu. Misal contohnya nih, saya punya teman yang dia sangat passion di bidang perfilman gitu ya. Nah, eh, kalau semisal PU bisa menyediakan media-media ataupun entah menciptakan komunitas internal gitu ya, untuk orang-orang yang punya passion yang sama seperti ini, itu kan bisa apa ya? Bisa jadi wadah untuk mereka berkembang di passion mereka. Kalaupun nanti mereka bisa menghasilkan karya yang oke gitu ya, yang sangat oke nih, kan jadinya mengharumkan nama lembaga kita juga gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Ataupun misal kayak semisal ada nih orang-orang yang pengen berkumpul dengan orang-orang yang pengen menghafal Al-Quran bareng nih misal nih. Contoh ya. Jadi kan misal nih kalau di PU ada komunitas-komunitas seperti itu, kita bisa akses dan itu bisa menjadi apa ya, penilaian gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ikut ekstrakurikuler aja gitu, tapi bisa jadi penilaian di mana mereka bisa membanggakan PU, eh, misal nih kayak diundang ke televisi atau apapun gitu ya, karena hal positif yang mereka lakuin itu jadi poin juga bagi mereka gitu. Jadi bisa menunjang karir mereka juga gitu. Nah, menurut saya sih untuk pengembangan SDM itu salah satu yang cukup menarik gitu, Bang.
Menarik juga pendapat dari Bang Haikal itu. Bukannya kalau saya tidak salah tahu itu ada juga kan kayak ada lomba tahfiz gitu ya kalau nggak salah ya di bidang di PU itu ya. Menarik, terima kasih kepada Bang Haikal. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau apa sekira tidak sependapat atau menambahkan dari Bang Haikal. Mungkin Mungkin kalau untuk bisa. perkumpulan ya silakan. Siapa itu? Oh ya, Bang Muharba. oke. Mungkin saya bisa ini ngasih pendapat juga ya terkait dan tentang penguatan SDM ini. Menyambung dari yang Bang Haikal tadi bilang, membuat komunitas seperti dan tahfiz, baca Al-Quran, ceramah dan lain sebagainya gitu ya. Berarti kan Bang Haikal lebih menekankan ke sisi rohani gitu ya, Bang Haikal ya, sisi rohani kita ya. Nah, mungkin bisa disambung dengan ke sisi SDM yang anti korupsi. Karena menurut saya eh, apa namanya, kalau rohani sudah kuat, iman sudah kuat, tentunya godaan bisa dilawan begitu ya. Nah, salah satunya adalah eh, apa namanya, mengadakan pelatihan anti korupsi gitu secara berkelanjutan atau berkala. Ya, kita namanya manusia dari awal masuk PU sudah diberi pelatihan tentang anti korupsi, namun kita nggak tahu berapa tahun ke depan apakah pelatihan itu masih diingat atau sudah dilupakan karena adanya godaan-godaan di lingkungan sekitar gitu ya. Nah, mungkin dengan metode dua tadi, itu adanya komunitas-komunitas yang pendekatan ke rohani, terus dengan adanya pelatihan anti korupsi secara berkala, itu bisa menguatkan iman bagi insan-insan PU gitu, untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang kurang bermoral gitu. Mungkin sekian Mas Bang Yusron. Terima kasih. Bagus sekali ya tambahan dari Bang Muharba. Jadi ini saling berkesinambungan antara rohani dan anti korupsi sehingga manfaatnya untuk kita itu yaitu bagi SDM-nya itu ya nilai sikap individunya itu sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang seperti di luar seperti hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya, betul Kan sekali. bagus untuk melatih keahlian. Mungkin ada yang lain, ada yang menambahkan dari Bang Haikal atau yang tidak sependapat dengan pendapat ini? Mungkin aku mau nambahin ya. Kan tadi udah Silakan, Bang Sultan ini. Haikal Silakan sama Bang Bang Sultan. Arba udah nambah soal rohani, sama mungkin anti korupsi itu mungkin di rohani juga mental juga kan. Nah, mungkin kan ada kayak pepatah terkenal gitu dibilang di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat gitu. Jadi istilahnya kita bilang pikiran yang sehat ini yang agar kinerja kita bagus butuh tubuh kita yang prima atau tubuh kita yang sehat. Jadi menurut saya mungkin bisa dilakukan program kayak ada olahraga bersama mungkin seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, tapi di jam kerja mungkin kita ambil jam misal dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 misal, itu terserah mau olahraga apa. Kalau tadi kan dari Bang Haikal kan itu yang kreativitas kayak ke seni, ke film. Kalau ini olahraga mungkin kan nggak semua kita kayak misal jago olahraga sesuatu kayak atlet lah. Kan kita ada yang suka main-main aja baru bisa, misal badminton cuma bisa pukul-pukul biasa, nggak kayak atlet bisa smash, jumping smash gitu-gitu kan. Jadi kayak mungkin ada di situ mungkin setiap Kamis atau setiap Rabu jam 8 sampai jam 10 dibikin boleh olahraga bebas tapi harus dilaporkan. Misal datang kantor dulu terus pergi olahraga di sekitar kantor gitu. Menurut saya baik kayak gitu. Jadi kayak ada komunitas badminton kantor, komunitas futsal kantor. Tapi mainnya di jam kerja. Jadi kayak kita badan kita gerak. Kadang kalau kita lakuinnya sore atau malam, kadang udah lelah duluan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kayak nggak rileks. Tapi kalau kita udah rileks, sudah mengeluarkan beban-beban pas olahraga, jadi kita bisa bekerja lebih prima. Nah, menurut saya juga kan tadi kayak misal saya bilang badminton ataupun tenis lah yang maksudnya yang lumayan populer ataupun futsal kita bilang. Nah, mungkin kalau yang penglihatan saya paling ada senam. Tapi menurut saya kalau senam itu terkadang kurang efektif karena geraknya cuma nggak terlalu banyak. Apalagi kayak mungkin kita masih muda-muda, jadi kan masih bisalah bergerak yang cukup banyak lah kan. Terus kalau senam tuh kadang paling cuma setengah jam selesai. Kalau ini kan kayak setengah jam selesai, menurut saya tuh belum efektif, belum keluar semua yang beban-bebannya. Tapi kalau kayak udah ada mungkin barang 2 jam itu udah sangat efektif biar beban-beban pikiran kita keluar, badan kita bergerak. Jadi
kita bisa bekerja dengan kondisi yang prima. Begitu menurut saya. Iya, menanggapi, kalau nggak salah ada juga lembaga yang ada hari dipakai untuk olahraga ya, Sultan? Oh iya, kalau nggak salah dulu saya sempat magang di salah satu instansi pemerintahan juga. Eh, itu kalau nggak salah setiap Jumat itu ada badminton bersama gitu di kantornya. Dari jam 7.30 sampai jam 9 apa jam 9 kalau nggak tidak salah. Jadi kan itu termasuk udah gerak. Jadi pas mau melayani masyarakat, mau melayani negara kita udah fresh gitu. Mungkin bisa dicontoh mungkin di PU mungkin. Bisa jadi masukan buat kedepannya. Saya ingin menanggapi kan. Silakan. Eh, Sebentar ya. Saya sangat setuju kalau misal dibuatkan olahraga bersama gitu. Cuman ada hal yang nggak saya setuju itu bagian waktu sebenarnya. Kalau misal kita buatnya di pagi, itu akan menjadi celah untuk pegawai-pegawai lain yang bisa kita kategorikan dia agak-agak malas gitu kan, untuk mencari, oh saya pulang dulu mau mandi. Ataupun uh, untuk pakai jam kerja di pagi hari itu saya rasa kurang efektif gitu. Mungkin bisa dibuatnya itu di sore hari, mungkin setelah asar. Itu kan mungkin ada sisa jam kerja itu 1 atau setengah jam gitu. Jadi di waktu itu kita pakai itu olahraga bersama. Jadi di jam pulang kerja kita tambahkan sedikit begitu kan setelah pulang kerja. Jadi gitu sih, di waktu saja yang saya rasa kurang tepat gitu. Ya mungkin itu hanya pendapat saya aja ya. Mungkin di pandangan kawan-kawan lain berbeda gitu sama saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Ridwan. Mungkin dari Bang Sultan mau menanggapi lagi masalah waktu ini atau setuju dengan pendapat Bang Ridwan? Gimana Bang Sultan? Mungkin ada setujunya ataupun kalau solusi dari permasalahan tidak kesetujuan Bang Ridwan tadi kan mungkin ada pegawai-pegawai yang malas yang pas jam itu pergi pulang ke rumah atau memilih tidak datang, mungkin kayak harus pelaporan gitu, ada wajib olahraga gitu jadi harus ada di pelaporan gitu mungkin biar kalau mau menyiasati yang malas-malas tadi, mungkin itu. Kalau soal apa tadi, mungkin nggak efektif di jam pagi, mungkin nggak usah tiap minggu, mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali dibikin bisa sepertinya. Biar kalau tiap minggu mungkin jam ini kayak betul-betul down gitu, ataupun dijadwalkan mungkin minggu ini badminton yang ada olahraga paginya, minggu depan mungkin ada tenis ataupun futsal gitu, mungkin gitu ya solusi ya kalau pagi gitu, kalau dari pikiran saya. Baik, terima kasih kepada Bang Sultan. Jadi dari pendapat-pendapat dari semua teman-teman tadi banyak yang inovasi-inovasi baru ya untuk Kementerian PUT. Mungkin dari Bang Ikram atau Bang Rashid ada masukan lain? Kalau dari saya sendiri, saya sependapat semuanya mengenai olahraga yang diperlukan gitu untuk tubuh yang selalu sehat gitu kan. Cuman kalau dari sisi saya, ada beberapa hal yang kayak perlu kita macam pertimbangkan gitu. Pelaksanaan di jam kerja itu sebenarnya bagus di kondisi pagi hari seperti ini. Kayak saya ada pengalaman sedikit dulu di tempat kerja saya sebelumnya. Itu kami melakukan kegiatan olahraga itu senam. Kan ini hanya gimana ya? Jadi kalau kayak senam ataupun kayak yang kegiatan yang senam ini semua karyawan, contoh kayak di balai kami ini terdapat 600 ini ya 600 pegawai gitu kan. Nah, mungkin kayak di setiap lingkungan kerjanya itu kalau dibuat kayak senam ataupun kayak ya bisa kita senam apa gitu kan, yang punya gerakan yang lebih tempo tinggi bisa juga untuk mengeluarkan keringat. Nah, itu kita bisa lakukan pembuatan absensi absensi pegawai untuk ikut senam.
Jadi ibaratnya apa? Absensi ini yang bakal menjadi penilaian pegawai juga tersebut. Jadi bisa lah jadi penilaian tersendiri gitu. Jadi kayak pegawai teladan lah atau apa gitu kan. Selain dari ibarat kalau misalnya kayak di instansi kita ada kayak penilaian pegawai di setiap balai masing-masing gitu kan. Nah, yang hal ini bisa dimasukkan gitu untuk meningkatkan apa ya? Meningkatkan kemauan dari setiap diri itu untuk ikut berolahraga gitu. Kalau dari saya sih mungkin sih begitu, Bang Yusron. Terima kasih ya, mungkin lebih ke Dari peran dan untuk pelayanan menggantikan yang saya berikan, diharapkan standar ketepatan merupakan mungkin dari pijakan absensinya ya harus Bang, kita perketat lagi ya diperbantukan, untuk ini ya, di walaupun mana ini bersifat mendukung, hal saya juga yang untuk berkontribusi kita langsung juga, tapi pada tercapainya untuk kita kinerja bersama, unit tapi kerja, tetap aja yaitu kita harus konsisten ketat proyek gitu ya Bang. terpantau, terlapor, dan Ya mungkin untuk terdokumentasi dari dengan Bang baik. Mutazar ada pendapat Lalu sebagai sekali CPNS, lagi. saya Kalau dari saya sendiri sih setuju dengan ketiga pendapat tadi, mulai dari kayak uh, pelaksanaan buat dari peningkatan SDM dari masalah korupsi, atau dari sisi agama, atau dari seperti pelaksanaan kegiatan olahraga. Cuman kalau dari pandangan saya sendiri, biasanya kegiatan-kegiatan ini lebih banyak di pusat. Biasanya kalau udah masuk ke daerah, kantor kementerian PPR yang di daerah, biasanya itu cenderung agak gimana bilangnya, sulit terlaksana lah begitu dibandingkan yang di pusat. Makanya mungkin berharapnya sih kegiatan-kegiatan seperti mulai dari pembinaan anti korupsi, atau mulai dari kegiatan kerohanian atau kegiatan olahraga itu nggak cuma ada di pusat doang, tapi bisa diikuti oleh kantor-kantor kementerian PPR yang ada di daerah-daerah. Kalau dari saya sih begitu. pertama Baik, saya terima harus kasih inisiatif, Bang Nasir. Mungkin yaitu yang lain dengan ada memeriksa tambahan, ulang data sebelum diserahkan dan ada tambahan menemukan lagi dari yang bantuan lain. atau solusi sesuai dengan isu yang ada di Ya lapangan. udah, dari Lalu cukup yang kedua semuanya. yaitu Dari tadi responsif, ada yang berarti saya harus untuk cepat merespons mengusulkan adanya kebutuhan dan segera memperbaiki bila perkumpulan ada di koreksi bidang dari rekan rohani, pekerja atau atasan. pelatihan-pelatihan Lalu seperti yang anti terakhir korupsi dan yaitu lain-lain, ada di bidang surat saya harus jasmani seperti memastikan data olahraga secara di jam tepat dan kerja atau menyampaikan informasi di luar secara jam jelas kerja. agar tidak Walaupun menimbulkan dilaksanakan jam kekeliruan. kerja, tetap harus ada Demikian kewajiban kepada seluruh pegawai, ada semuanya presentasi turut saya. andil gitu ya, sehingga Terima menciptakan budaya kerja yang sehat, disiplin dan profesional. Mungkin ada tambahan untuk Bang Sultan tadi, istilahnya itu di balik jiwa yang sehat, di balik itu biasanya terdapat jiwa yang kuat, alias mensana in corpore sano gitu ya. Mungkin tambahan dari saya itu ada juga untuk memperkuat sumber daya manusianya, itu adalah pengembangan kompetensi seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya gitu ya. Seperti melanjutkan ke S1, S2 dan S3 gitu, yang juga sudah difasilitasi oleh Kementerian PU. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan lagi. Iya, Ada mungkin oh sedikit tambah. silakan Bang Herba duluan. Nggak apa Iya, Bang duluan. silakan Oh Bang iya, Herba dulu. oke, sedikit ya, Bang Yusron, Bang Haikal, dan teman-teman yang lain. Mungkin setuju dengan Bang Yusron tadi ya, pengembangan kompetensi teknis gitu ya. Nah, eh, kalau dari yang saya lihat, mungkin dari sisi penerapan BIM ya, Building Information Modeling gitu. Nah, kalau dari pusat mungkin sudah masif ya, sepertinya eh, menggerakkan BIM gitu. Cuman di kantor-kantor daerah itu saya lihat mungkin masih minim ya. Mungkin dari yang BPJN Aceh atau yang di BWS mungkin masih belum, atau bahkan gitu ya, baru satu dua gitu ya. Nah, mungkin dari sisi itu sih Bang, penguatannya gitu. Agar kenapa gitu? Kenapa BIM itu diperlukan? Karena ya sebagai apa? Ya kan banyak kegunaan fungsi BIM ya, menghemat kos atau apa? Mengurangi adanya kelas-kelas gitu, misalnya ada pemborosan terhadap materi material gitu salah satunya kan. Nah, mungkin dengan kita menerapkan BIM tersebut, dengan menguasai kompetensi teknis BIM, itu termasuk salah satu kita mencintai infrastruktur yang kita bangun di negara Indonesia. Nah, intinya kan nanti kita melakukan aksi bela negara salah satunya begitu ya. Dengan kita sadar punya bangsa, punya negara,
kita bangun infrastruktur yang sebaik-baiknya untuk negara Indonesia kita yang tercinta gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, sangat bagus sekali tambahan dari Bang Muhammad Badri. Mungkin tadi Bang Haikal ada tambahan? Ya, jadi sebenarnya menyinggung penggunaan seperti BIM itu juga sih. Tetapi lebih kepada untuk pengembangan SDM ini, saya rasa butuh apa ya? Ini baliknya ke apresiasi lagi sih, apresiasi terhadap semisal nih ada karyawan-karyawan yang bisa berinovasi gitu, sesuai dengan jafung mereka. Contohnya seperti dulu saya pernah magang di Pertamina, di mana ada satu orang di Pertamina itu tiba-tiba tiba-tiba dia tuh bisa bikin kayak software yang membantu pengerjaan operasional di Pertamina itu gitu. Jadi sebelumnya orang-orang pakai software berbayar gitu ya, namanya Petrel gitu ya. Ternyata tiba-tiba ada satu orang karyawan Pertamina yang bisa bikin hasil output sesuai dengan Petrel itu, tetapi hanya menggunakan Excel. Jadi dia coding lah segala macam gitu. Nah, hal-hal itu yang menurut saya di PU juga harus di ini sih ditingkatin lagi gitu ya. Di mana setiap orang tuh di sini tuh nggak cuma datang kerja, tetapi juga ada ruang untuk mereka berinovasi untuk memudahkan pekerjaan. Karena yang saya rasa adalah, semisal ya, kayak kita di sini seringnya belajarnya pakai, bukan belajar, kayak koordinasi kerja itu pakai Google Drive gitu ya. Nah, tetapi kalau semisal ada, misal nih, seperti saya satu orang misal kayak pengen pakai Notion biar gampang semua gitu. Tetapi kayak, alah nggak usah pakai yang gitu-gitu, pakai ini aja yang kita sering pakai gitu. Nah, sehingga inovasi itu kayak terhambat gitu loh. Karena kayak nggak mau diterapin, jadi pengennya eh, yang dulu dilakuin dilanjutin aja gitu. Sehingga nanti hal-hal ide-ide inovasi seperti itu kemungkinan tuh akan susah terlaksana. Paling kan terlaksana cuma kalau jadi aktualisasi ya. Kalau aktualisasi kan kita kayak bikin sesuatu yang baru. Sedangkan di pekerjaan kita, kayak kita nggak boleh nih. Kayak kita Japung ini, kita pengen, Pak ini ada cara yang gampang gitu. Kalau saya rasa mungkin ya, saya nggak mau bilang juga di unit kerja ini, tapi kayak untuk masalah inovasi itu agak terhambat gitu. Mungkin itu aja sih dari saya, Bang Yusron. Saran yang bagus dari Bang Haikal, ya mungkin suatu saat jika Bang Haikal menjadi pemimpin atau kabalai atau petinggi-petinggi di Kementerian PU bisa menerapkan inovasi-inovasi yang telah Bang Haikal apa tadi sampaikan tadi, seperti itu. Baik, mungkin yang bisa saya simpulkan udah masukan-masukan dari teman-teman tadi ya, seperti ada pengembangan kompetisi seperti melanjutkan pendidikan, ada inovasi dan kreativitas seperti ada komunitas perfilman, rohani, dan olahraga, seperti ada juga budaya kerja yang sehat, disiplin, dan profesional seperti adanya absen di setiap kegiatan seperti itu. Ada pemanfaatan teknologi digital seperti BIM yang disampaikan oleh Bang Muharba tadi. Ya mungkin ada tambahan lagi untuk terakhir dari teman-teman sekalian. Ini saya cuman Oh cerita iya, pengalaman silakan. aja ya. Siap. Eh, Sebenarnya kalau masalah untuk peningkatan SDM di PU ini, di Kementerian PU ini sangat Belum ada mendukung suaranya dalam Bang. hal, Oh, udah. oh, oh, Udah. udah terdengar. Sudah. Jadi berdasarkan pengalaman saya ini, Kementerian PU ini sangat mendukung masalah meningkatkan SDM, dalam pengembangan SDM. Seperti kalau misal di BWS itu kan biasa eh, ada undangan BIMTEK itu dari pusat biasanya, kadang dari Bina Teknik atau Bina OP maupun dari BLHK, BHLK sorry. Eh, jadi kalau misal kita itu kita mau kementerian juga mendukung masalah itu, masalah pengembangan SDM. Yang penting di kita mau itu kan biasa di offline ya, untuk jadi kita biasa kalau offline itu biasa diundang untuk setiap balai satu, dua, atau tiga orang gitu untuk mengikuti uh, bimbingan teknis, ataupun secara online kita bisa ngecek si Bang Koman. Kadang ada dibuat seminar atau pelatihan online gitu. Nah, jadi dari PU itu sangat mendukung kok. Jadi cuman ya kembali di diri kita ingin berkembang atau tidak gitu. Ya itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan lagi ke Bang Yusron. Terima kasih. Sama-sama Bang Syahriwan, sangat baik sekali dari pengalaman dan masukannya itu ya. Mungkin dari lain ada lagi?
Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan untuk hari ini. Mungkin kesimpulan dari saya ya. Untuk membuat Kementerian PU semakin kuat dan dipercaya sebagai penggerak pembangunan bangsa, diperlukannya SDM yang unggul, inovatif, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan yang menjadi pondasi utamanya. Sekian podcast hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.